wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Sebelum lanjut pelajaran, silahkan kalian isi dulu absen pada Google Form yang linknya sudah Ibu share pada Google Classroom. Bagaimana anak-anak? Diisi belum absensinya? Alhamdulillah jika sudah. Kembali Ibu ingatkan, mengingat sekarang masih dalam kondisi pandemi, Ibu ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol COVID-19. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Temanya masih sama, mengenai peluang usaha. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Berikut ini adalah materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu lanjutkan pada materi pada hari ini, adakah yang masih ingat apa itu peluang usaha? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Peluang usaha itu merupakan sebuah kesempatan yang didapatkan seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara menjalankan sebuah usaha. Materi pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pendekatan analisis peluang usaha. Di sini Ibu akan memaparkan ada 3 metode atau pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis peluang usaha. Yang pertama ada metode analisis SWOT. Yang kedua metode 5W plus 1H. Dan yang ketiga studi kelayakan usaha. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai analisis SWOT atau biasa disebut analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, di sini berupa strength dan weakness, juga eksternal, yaitu opportunity dan threats. Nah, apa itu SWOT? SWOT terdiri dari 4 kata. Yang pertama, S, strength. Strength adalah kekuatan. Faktor pertama yang kita analisis adalah kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh usaha kita apa saja? Misalnya, kekuatan pada produk berupa kualitas, kekuatan dari segi teknologi, lokasi usaha, atau kekuatan lain yang dimiliki perusahaan kita. Selanjutnya, W. Weakness. Weakness ini kelemahan. Setelah melihat unsur kekuatan, sangat penting untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan kita bisa membandingkan dengan melakukan perbandingan dengan pesaing. Apa yang dimiliki perusahaan lain tapi tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Atau yang lebih efektif, kita bisa membuat daftar testimoni dari konsumen. Yang ketiga, O, opportunity. Opportunity ini bermakna peluang. Peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis, karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang usaha. Di sini kita bisa membuat daftar apa saja yang membuat bisnis mampu bertahan dan diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, T. T di sini adalah threats, yaitu ancaman. Ancaman ini termasuk beberapa hal yang merupakan ancaman bagi usaha kita. Misalnya,
banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, dan minat konsumen yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai 5W plus 1H. Apa saja unsur 5W plus 1H? W yang pertama adalah what. What di sini bermakna produk apa yang akan kita buat. W yang kedua, where. Di mana? Di mana lokasi kita akan melakukan usaha. W yang ketiga, when. Kapan akan memulai usaha? Yang selanjutnya adalah why. Mengapa kalian memilih usaha tersebut? Yang selanjutnya adalah who. Who siapa? Siapa saja orang yang akan terlibat di dalam usaha kalian. Yang selanjutnya adalah how. How di sini adalah how. Bagaimana cara kalian menjalankan usaha tersebut. Nah, ini untuk 5W plus 1H. Selanjutnya yaitu kita mengetahui tahapan studi kelayakan usaha. Nah, ada berapa tahap di sini? Yang pertama tahapannya adalah tahap penemuan idenya. Di sini kita harus menentukan produk apa yang akan dibuat. Produk ini harus berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Selanjutnya, tahap penelitian usaha. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan kemudian membuat kesimpulan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap ini adalah kita mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Begini ya anak-anak, jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting dan paling utama untuk direalisasikan. Yang kelima, tahap pelaksanaan perencanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, kita juga perlu membuat rencana kerja untuk pelaksanaan proyek tersebut. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Yang tadi rencana dibuat pada tahap pelaksanaan, pada tahap inilah semuanya akan dilaksanakan. Terakhir, merealisasikan pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan. Nah, di sini nih, tahap kita memulai sebuah usaha. Lanjut, tujuan studi kelayakan usaha. Kita capek-capek membuat studi kelayakan usaha, ada nggak tujuannya? Pasti ada. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Studi kelayakan adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan meneliti mengenai ide bisnis yang telah digagas. Nah, itulah tujuan awal dari studi kelayakan yang menjadi bahan pertimbangan untuk bisnis pemula adalah menghindari resiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, studi kelayakan dilakukan untuk meneliti apakah ide bisnis pantas dijalankan atau tidak. Nah, ketika mudah dijalankan atau berpotensi, kita bisa menjalankan, membuat rencana untuk proses selanjutnya. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Karena sudah dimudahkan dalam penyusunan pelaksanaan, jelas kita akan dimudahkan dalam mengaplikasikan kinerja yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang sudah direncanakan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Saat tadi semuanya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, kita pasti akan dimudahkan dalam hal pengawasan. Kemudian, kenapa pengawasan perlu dilakukan? Ayo, kenapa?
Ya, karena tidak ada yang lain selain untuk mengeja agar semua konsep rencana yang sudah disusun dari awal masih aman atau tidak melenceng. Yang kelima, mempermudah pengendalian. Nah, ini merupakan tujuan terakhir, menjadi penutup yang cantik untuk mengakhiri niat baik dari studi kelayakan bisnis. Tujuan inilah yang akan mempermudah untuk memperbaiki kesalahan yang akan terjadi di lapangan. Pengendalian ini dilakukan untuk membuat kinerja yang dilakukan kembali sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai resiko usaha. Apa itu resiko usaha? Resiko itu merupakan suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari resiko ini adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Jelas ya, kalau resiko pasti itu berdampak negatif terhadap jalannya sebuah perusahaan. Next, jenis resiko yang sering dihadapi dalam dunia usaha. Nah, ini nih, yang sering dihadapi dalam dunia usaha ini ada 5 resiko. Yang pertama, resiko perusahaan. Resiko perusahaan ini adalah resiko yang terjadi dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau saham-saham yang ada di perusahaan. Selanjutnya yang kedua, resiko keuangan. Ini pasti berhubungan dengan masalah uang. Karena pada umumnya kerugian ini akan berdampak pada semua sistem. Kalau keuangannya bagus, mungkin perusahaannya maju. Kalau keuangannya defisit atau kurang, tentu saja perusahaan akan mengalami masalah yang besar dan bahkan akan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, resiko permodalan. Resiko permodalan ini adalah resiko yang timbul akibat kerugian penjualan yang akan membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Kalau uangnya tidak ada, jelas modal pun tidak ada. Jadi keuangan dengan permodalan itu saling berkesinambungan ya. Yang keempat, resiko pasar. Nah, resiko pasar ini akan timbul akibat adanya persaingan usaha, perubahan pola persaingan, atau munculnya pesaing baru yang potensial di pasar. Yang kelima, resiko operasional. Nah, kalau resiko ini timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Hal ini bisa terjadi karena kurang sempurnanya penerapan SDM, teknologi, dan sistem inovasi mutu. Contoh di sini resiko operasional adalah kerusakan mesin ya. Sedang melakukan produksi, tiba-tiba mesinnya rusak. Nah, ini termasuk resiko operasional. Klasifikasi resiko usaha. Di sini juga banyak jenis-jenis resiko. Di sini disebutkan macam-macam resiko usaha. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang pertama, resiko murni. Nah, kalau resiko murni ini adalah resiko yang pasti menimbulkan kerugian. Contoh seperti adanya musibah. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko yang timbul karena disengaja. Jadi sengaja dia perusahaan ada mengambil resiko. Contohnya adalah perkreditan. Sengaja dia membuat perkreditan. Yang ketiga, resiko fundamental.
Nah, kalau resiko fundamental, resiko yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang, ditanggung sendiri, tidak bisa dialihkan. Yang keempat, resiko khusus. Risiko khusus timbul karena adanya peristiwa tunggal atau mandiri dan sangat mudah diketahui penyebabnya. Contohnya nih, pesawat jatuh, kenapa? Kapal tenggelam, apa penyebabnya? Itu merupakan resiko khusus. Selanjutnya adalah resiko dinamis. Resiko dinamis ini resiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Yang kedua, resiko menurut dapat dan tidak dapat dialihkan. Di sini ada dua ya. Yang pertama resiko yang dapat dialihkan. Jadi resiko yang bisa dialihkan nih, contohnya asuransi. Ini banyak ya sekarang pada berlomba-lomba melakukan mendaftarkan asuransi. Yang kedua, resiko tidak dapat dialihkan. Contohnya terkena tilang. Nah, itu resikonya kita sendiri yang menanggung. Yang ketiga, resiko menurut sumbernya. Ada resiko internal dan resiko eksternal. Kalau resiko internal sudah jelas ya. Resiko ini terjadi di dalam perusahaan. Contohnya mesin rusak. Kalau eksternal itu terjadi di luar perusahaan. Jadi karena dari luar nih penyebabnya. Contohnya pemadaman listrik. Untuk yang terakhir nih, materi terakhir mengenai keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha apa saja? Kita lihat. Faktor manusia. Nah, berarti ini bersumber dari kepribadian atau karakter seseorang yang menunjang keberhasilan. Contohnya, kepribadian, pengetahuan setiap individu, dan pengalaman. Pengetahuan bisa dimiliki dari proses studi, pengalaman mungkin dari pengalaman hidup masing-masing. Yang kedua, faktor keuangan. Nah, faktor keuangan jelas ya bisa mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang ketiga, faktor perencanaan. Di sini faktor perencanaan di sini meliputi produk yang dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasaran, di mana tempat usaha, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Semuanya harus terencana. Yang keempat, faktor pemasaran. Nah, ini penentu ya, faktor pemasaran. Pemasaran ini kita dapat meliputi ya, siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan membeli. Di sini maksudnya adalah siapa pembeli potensial untuk produk yang Ibu Bapak akan. Faktor pemasaran. Nah, di sini kita akan memikirkan, menganalisis siapa saja yang akan memasarkan produk. Siapa saja. Siapa yang akan membeli? Di sini maksudnya adalah pembeli potensial, siapa saja, dan strategi yang digunakan. Nah, ini paling penting nih, pakai strategi nih. Ini ada keberhasilan usaha menurut Adia Kedaul yang dikenal dengan falsafah Doraemon. Apa saja falsafah Doraemon? Yang pertama, dream, memiliki impian. Nah, seorang wirausaha hendaknya memiliki impian, tetapi kemudian impian itu harus direalisasikan, jangan hanya sebatas hanya impian saja. Yang kedua,
Opportunity, peluang. Nah, jelas ya, seorang wirausaha harus mampu mencari peluang. R, reform. Reform di sini maksudnya seorang wirausaha harus pandai menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. 4. A, action. Action ini berarti tindakan. Seorang wirausaha harus langsung melakukan tindakan dari mimpi yang telah mereka impikan. Yang keempat, action. Nah, action di sini adalah melakukan sebuah tindakan. Yang selanjutnya, energi. Tentu saja, seorang wirausaha agar mengalami keberhasilan harus mempunyai semangat. Jangan pantang menyerah. Yang selanjutnya, M, mapping, pemetaan usaha. Nah, di sini seorang wirausaha harus pintar membuat pemetaan usaha dengan menggunakan analisis SWOT. O, organizing. Seorang wirausaha jangan kuper, hanya berdiam diri saja, tetapi mereka harus bergabung dengan sebuah organisasi. Untuk apa? Menjalin relasi, menambah pengetahuan, dan menambah pengalaman-pengalaman saling sharing dengan pengusaha yang lain. Terakhir, N, network, relasi. Nah, ini ketika kita bergabung dengan organisasi, tentu saja akan membangun sebuah network atau relasi. Setelah kita melihat apa saja faktor keberhasilan usaha, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha. Nah, ini merupakan faktor yang tidak diinginkan oleh setiap wirausahawan ya. Pasti semua ingin berhasil. Tidak ada yang ingin gagal. Makanya kita harus menghindari faktor-faktor berikut ini. Apa saja? Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Nah, di sini jelas ya, kita harus mempunyai kemampuan yang kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Ternyata pengalaman sangat penting. Pengalaman misalkan kita gagal, kita bangkit lagi. Nah, kesalahan kita pada saat pernah gagal itu bisa dijadikan sebuah pelajaran agar tidak terulang lagi pada usaha yang selanjutnya. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Ternyata seorang wirausahawan itu harus pintar mengelola keuangan. Kas masuknya berapa? Tidak mungkin lebih kecil daripada pengeluaran yang semakin besar. Tetapi bagaimana caranya kalau pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Yang keempat, lokasi yang kurang mendukung. Ini juga bisa menjadi faktor ya, lokasi yang kurang mendukung. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Nah, dalam perencanaan saya sudah gagal, apalagi ketika menjalankan usaha tersebut. Yang keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Awas di sini ya. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang konsisten, fokus dan konsisten pada usaha yang sedang dijalankan. Jangan setengah-setengah. Yang ketujuh, kurang pengawasan peralatan. Nah, di sini semua sumber daya dalam usaha harus dilakukan sebuah pengawasan. Jangan sampai kita menyepelekan satu sumber daya karena bisa berpengaruh kepada sumber daya yang lainnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi memanfaatkan peluang usaha dengan kreatif dan inovatif. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID-19.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.